selama kita iri, selama kita hasad kepada seseorang, itu yang tersiksa itu siapa itu, Bu? Orang yang dihasati atau orang yang hasad yang tersiksa itu? Siapa yang tersiksa itu, Pak? Kan orang yang hasad itu yang tersiksa itu. Nah, begitu melihat orang yang dia iri itu, selama itu dia sakit hatinya kepada orang itu. Padahal orang yang dia iri itu sudah tidur. Dia karena iri belum juga tidur. Tersiksa enggak dia itu, Pak? Abiku indah orangnya nampak, ada kucingnya saja yang nampak. Nah, orangnya tidak nampak, cuma kucingnya nampak. Aku lah kucing paja tu. Jo ka kucingnya lah ikut berang lo, padahal kan kau orangnya tadi itu. Jadi yang perlu disadari adalah ketika kita ada hasad, itu yang tersiksa adalah diri kita sendiri. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Haji Zulkifli Imam Said, keluarga besar Bapak Haji Zulkifli Imam Said, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, kemudian teristimewa nampaknya banyak anak-anak kita hadir pada hari ini. Pendek kata, singkat ucapan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran kita temukan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah, lalu ditambah Allah penyakitnya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bimakanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Coba anak-anak kami yang dapat tunjuk tangan, surat apa, ayat berapa? Yang dapat tunjuk tangan, surat apa, ayat berapa? Ada? Silakan. Surat apa, ayat berapa? Tunjuk tangan. Ada? Pernah enggak dengar ayat ini? Pernah. Coba ayat berapa ini? Tidak ada? Ini pakai tabanas ini. Yang dapat nanti ada tabanasnya ini. Nah, anak-anak kami yang ada yang wanita ini enggak tahu. Wah, enggak tahu. Enggak ada ya. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 10. Surat apa? Al-Baqarah ayat 10. Enggak dapat ya. Lain kali nanti siapkan itu. Nampak ayatnya, wah ini ayat berapa nih? Coba diterka nanti. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Maksudnya apa? Ini sama dengan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, kita mengidap penyakit jasmani, tidak cepat diobat, maka penyakit itu nanti akan mengundang penyakit-penyakit lain. Nah, Bapak Ibu, ada enggak penyakit jasmani yang kemudian menimbulkan penyakit-penyakit lain? Ada enggak, Pak? Ada. Apa contohnya penyakit jasmani
yang kemudian menimbulkan penyakit-penyakit lain. Apa contohnya itu, Pak? Nah, penyakit gula. Penyakit gula itu kalau tidak cepat diobat, maka penyakit itu akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Bisa jantung, bisa ginjal, bisa lain-lainnya. Nah, pada akhirnya penyakit itu menjadi istilahnya, kalau sudah 2, 3, 4 penyakit itu, apa istilahnya? Komplikasi. Itu penyakit jasmani seperti itu. Nah, penyakit rohani juga begitu. Penyakit hati juga begitu. Apabila orang sudah mengalami suatu penyakit hati, tidak cepat diobati, maka penyakit hati itu akan menimbulkan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini yang dimaksud, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu. Kenapa ditambah Allah? Karena sakit itu tidak diobatinya, maka penyakit itu menimbulkan penyakit-penyakit lain. Ini yang dimaksud, lalu ditambah Allah penyakitnya. Tapi kalau dia obat penyakit itu, Allah tidak akan menambah. Jadi sudah sunatullahnya begitu. Kalau kita punya penyakit tidak cepat diobat, maka penyakit itu akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Begitu sakit gula, begitu sakit emah, begitu sakit lainnya akan mengundang penyakit lain kalau tidak cepat diobat. Persoalannya sekarang adalah, Bapak Ibu, kalau penyakit jasmani itu terasa gejalanya. Umpamanya badan agak meriang-meriang, umpamanya kita batuk-batuk, acuk basin-basin segala macam, itu ada gejalanya terasa. Karena gejalanya terasa sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka kita terdorong untuk pergi berobat ke dokter. Karena terasa gejalanya, badan kurang enak. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit hati, gejalanya tidak terasa oleh orang yang mengalami sakit itu. Ini letak bedanya yang pertama. Penyakit jasmani, gejalanya terasa oleh kita. Tapi penyakit hati, penyakit rohani, gejalanya tidak terasa. Satu. Yang kedua, penyakit jasmani, kalau dikecian di orang kawa, awak indak tersinggung. Kalau penyakit jasmani, dikecian di orang, basalam orang Jawa, agak angek badan apa rasanya kemah. Oh iya, ambo barari kok kurang lama badan, patang hujan-hujan. Orang capek mengaku itu kalau disabuin penyakit penyakit jasmaninya, Pak. Tapi coba kalau penyakit rohani dikecian, itu orang akan tersinggung. Iku agak sombong apa nampaknya, Pak. Nah, kalau iku nampaknya ibu agak iri nampaknya kok. Nah, kalau betul kecil orang ke ibu, kecil ibu kurang tuh. Oh, bisa marah enggak itu, Bu? Bisa marah itu tuh. Jadi kalau penyakit jasmani, kalau dikatakan oleh orang kepada kita, biasanya kita tidak tersinggung. Tapi kalau penyakit rohani dikatakan oleh orang kepada kita, kita tersinggung. Nah, kapan kita akan terdorong untuk pergi berobat? Sudahlah gejalanya tidak terasa, kalau dikatakan oleh orang kepada kita, kita biasanya tersinggung. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian apa lagi? Kalau penyakit jasmani itu sudah tersedia tempat berobatnya, mulai dari yang besar-besar sampai kepada yang kecil-kecil, itu sudah tersedia. Yang besar-besarnya apa? Rumah sakit. Ada M. Jamil, ada Siti Rama, ada Ibnu Sina, ada SPH, dan lain-lainnya. Yang kecil-kecilnya itu sudah ada puskesmas, klinik-klinik berjamuran itu untuk penyakit jasmani. Nah, untuk penyakit rohani ada tersedia tempatnya, dibuka orang sekarang? Itu tidak ada untuk obat penyakit rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita tanya teman, teleponan, Bapak di mana sekarang? Oh, lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Saya yang sakit. Apa sakitnya? Wah, itu pasti ceritanya yang jasmani itu. Tensi yang tinggi, gula yang naik, dan lain-lain sebagainya. Jawabannya pasti yang jasmani.
Ada enggak Bapak Ibu pernah itu ketika teleponan, Ibu dimakin nih, ambo di rumah sakit, siapa yang sakit, ambo yang sakit, apa sakit Ibu? Ikulah 2 minggu ku ambo sombong saya rasanya. Nah, ada enggak mada itu tuh Bu? Kan ada itu tuh Bu. Jadi kalau penyakit jasmani itu tempatnya sudah ada. Bayangkan itu tuh Bu. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat, kalau penyakit jasmani itu anggarannya untuk berobat sudah tersedia. Untuk berobat penyakit jasmani itu sudah tersedia anggarannya. Di mana? Itu di Askes, di BPJS. Nah, coba kalau Ibu umpamanya batuk sudah 3 hari, sudah 4 hari, datang ke dokter, datang ke klinik atau ke puskesmas, berobat di situ. Dilayani enggak di situ tuh Bu? Dilayani kan? Dilayani. Sakitnya apa? Sakitnya batuk. Sakitnya apa? Sakitnya demam. Sakitnya apa? Sakitnya perut, kepala, segala macam. Itu dilayani di situ itu. Nanti kalau tidak tuntas di situ, diberi lagi rujukan, dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi itu. Nah, ibu-ibu pernah enggak kalau sakit rohani pai ke klinik atau ke puskesmas, ambo baru nantaraso iku ambo acok ria ko beramal Bu. Sembayang ambo bersedekah acok ria itu baru diminta apa di situ B-nya. Lai diaginya di dokter tuh. Oh enggak diaginya tuh. Atau diagi rujukan enggak? Enggak ada diagi rujukan, Pak. Jadi kalau penyakit jasmani kita sudah menyiapkan dana untuk mengobatinya. Tapi kalau penyakit rohani ternyata kita tidak tersedia dana untuk pengobatannya. Betapa tidak adilnya kita itu tuh. Padahal Bapak Ibu, akibat penyakit jasmani dengan penyakit rohani, mana yang paling fatal akibatnya itu Pak? Yang paling besar akibatnya penyakit jasmani apa penyakit rohani? Penyakit rohani. Penyakit jasmani paling berat akibatnya apa Pak? Penyakit jasmani paling berat akibatnya apa? Mati. Itu yang paling berat. Akibatnya adalah mati. Tapi kalau penyakit rohani yang paling berat akibatnya apa? Penyakit rohani itu kalau kita lihat di apa itu? Coba kita lihat ini akibatnya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah dari kesombongan, tidak masuk surga. Tidak betul kita penyakit jasmani kita akan mati juga. Tetapi kalau penyakit rohani bisa tidak masuk surga. Jangankan akan masuk surga, sudah di dalam surga sombong diusir keluar. Siapa contohnya itu? Sudah dalam surga sombong diusir keluar. Siapa contohnya? Iblis. Nah, iblis disuruh sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Malaikat disuruh sujud, iblis disuruh sujud, malaikat mau dia sujud? Malaikat mau sujud kepada Adam? Oh, belum tahu ceritanya. Cerita apa belum tahu nampaknya. Itu Bapak Ibu, malaikat disuruh sujud kepada Adam, sujud enggak Bu? Sujud. Iblis tidak. Lalu ditanya oleh Allah kepada iblis, kenapa kamu tidak mau melakukan perintahku iblis? Ini kan perintahku. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara aku dari api. Unsur api lebih hebat daripada tanah. Dia sombong karena unsur kejadiannya. Lalu iblis diusir dari surga. Diusir iblis itu dari surga. Nah Bapak Ibu, yang sudah di dalam surga sombong diusir. Apatah lagi yang masih berada di siku namanya Pak? Apa namanya siku Pak? Apa Pak? Batang Sari. Yang lah diserugo saja sombong diusir keluar. Apa lainan masih di Batang Sari itu. Bayangkan itu. Jadi
kalau penyakit jasmani paling parah akibatnya mati. Tapi kalau penyakit rohani itu bisa tidak masuk surga atau terundur untuk masuk surga. Kita lihat lagi akibat dari penyakit rohani itu. Ini, Pak. Iyyakum wal hasada. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, dia memakan kebaikan, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau ada kita mengidap penyakit hasad, penyakit iri, sama itu hasad dan iri, itu nanti dia akan memakan kebaikan-kebaikan itu seperti api memakan kayu yang kering. Itu Bapak Ibu, bagaimana kalau api makan kayu itu cepat habisnya. Kalau tiba di darah itu Pak, ada enggak itu darah yang memakan darah? Ada enggak itu tetangga itu? Darah memakan darah. Darah apa itu yang makan itu Pak? Darah putih kan? Darah putih makan darah merah. Akibatnya apa itu? Yaitu kanker darah itu ya. Darah putih memakan darah itu. Nah, kalau orang kena oleh hasad, itu hasadnya itu akan memakan kebaikan-kebaikannya. Apa kebaikannya? Dia bersedekah, itu kebaikan, habis dimakan oleh hasad. Dia sholat, itu kebaikan, habis dimakan oleh hasad. Dia menolong orang, itu kebaikan, habis dimakan oleh hasad. Nah, oleh karenanya bisa nanti di akhirat kita tidak menemukan pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Ternyata sudah dimakan oleh hasad. Nah, Bapak Ibu di siko akan leda do sakit-sakit hasad kan leda do lah. Hah? Itu harus dipreso tuh, mulai preso besok le. Preso tensi, preso lo hasad ko, preso gulu, preso lo kesombongan ko. Nanti saya lihatkan itu bentuk-bentuk apa itu? Bentuk-bentuk penyakit rohani itu. Bentuk-bentuk penyakit rohani. Nah, Bapak Ibu, itu. Kemudian, apalagi bedanya penyakit jasmani itu dengan penyakit rohani? Ini, kalau penyakit jasmani, demam, tensi, mah, segala macam penyakit jasmani. Kalau kita mengalami sakit jasmani, kita ikhlas menerimanya sambil berusaha berobat dan berdoa supaya sembuh, maka selama sakit itu sakit menggugurkan dosa. Jadi selama sakit itu dosa-dosa kita berguguran. Kita sakit itu lalu kita ikhlas menerimanya, tapi berdoa dan berusaha untuk berobat, selama sakit itu dosa kita berguguran. Mari kita lihat hadisnya itu. Mamin muslim, setiap muslim yang yusibuhu, yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, suatu kesulitan, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau ada yang sakit Pak, selama sakit itu dosa-dosanya dihapus atau digugurkan. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, jadi kan ada pohon itu daun-daunnya jatuh tuh, terutama daun-daun ala tua itu. Jadi selama sakit dosa-dosa kita itu berguguran seperti bergugurannya daun-daun itu. Nah, beransur-ansur berguguran selama sakit itu. Dengan syarat kita ikhlas menerima sakit itu dan berusaha serta berdoa untuk berobat supaya sembuh, maka selama sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu keuntungannya di penyakit jasmani. Tapi jangan sampai ya dulu nan berdoa-doa biko. Ya Allah, banyak dosa ambo rasanya, tolong sakitkan saja ambo supaya berguguran dosa-dosanya. Tidak baik berdoa seperti itu. Kenapa harus dengan itu? Kan bisa dengan bertobat, kan bisa dengan istighfar, kan bisa dengan yang lain-lain. Tidak perlu minta sakit, walaupun dengan sakit itu dosa berguguran. Nah, jadi kalau penyakit jasmani yang terasa itu dosa-dosa kita berguguran. Tapi kalau penyakit rohani, nah ini bedanya lagi Pak. Kalau penyakit rohani, kita mengidap penyakit rohani, lay berguguran dosa selama sakit itu,
Enggak. Selama sombong, berguguran dosa? Enggak, bertambah dosa itu. Selama hasad, berguguran dosa? Tidak, bertambah. Selama ria di dalam beribadah ria, lagi berguguran dosa? Enggak, malah bertambah. Nah, ini bedanya penyakit jasmani dan penyakit rohani. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya demikian banyak perbedaan-perbedaan penyakit jasmani dan rohani. Sementara diri kita ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian secara garis besar. Diri kita ini yang pertama yang lahir ini namanya fisik, raga atau badan atau body. Ini yang fisik ini Pak. Satu. Yang kedua di dalam namanya jiwa. Jiwa, rohani, kolbu dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah ruh. Ruh itu yang ditiupkan oleh Allah, alat hidup. 3, ruh, jiwa dan badan. Yang terkena sakit, yang makan dan minum dari yang 3 itu, yang terkena sakit barabuah dari yang 3 itu Pak. Kan ada ruh tadi, jiwa dan badan, yang biasanya yang kena sakit itu barabuah itu Pak. Itu yang kena sakit 2, badan dan jiwa. Nah, hati tadi itu masuk ke jiwa. Yang makan biasanya barabuah dari yang 3 itu yang makan itu. 2 juga, yaitunya jasmani dan rohani, itu perlu makan. Jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Nah, kedua-duanya itu pun perlu belajar, berlatih. Perlu belajar dan berlatih kedua-dua, jasmani dan rohani. Itu sebabnya dikatakan dalam lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan badan dan jiwa, dalam lagu Indonesia Raya, apa bunyinya? Bangunlah, bangunlah untuk, coba ulang sekali lagi, agak kuian suaranya Bu. Lah makan tadi Bu, alun lain, aduh makan lah, pati maketik suruh. Nah Bapak Ibu, jadi dalam lagu Indonesia Raya apa katanya? Bangunlah, bangunlah untuk. Saya terpikir yang mengarang lagu ini luar biasa. Saya rasa dalam itu pengetahuan agamanya, pengetahuan keilmuannya dalam, sehingga dimasukkan ke dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini luar biasa Pak. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Luar biasa ini Pak. Kemudian sekaitan dengan itu, tapi kalau ruh itu tidak bisa dibangun, tidak bisa dididik, tidak bisa diapa-apakan, itu urusan Tuhan. Itu alat hidup. Kita tidak ada urusan. Itu hanya Allah yang punya urusan dengan ruh itu. Kita hanya punya urusan dengan jiwa dan raga. Nah, Bapak Ibu, ujung dari jiwa dan raga itu adalah kita istilahkan dengan otak dan otot. Otak dan, nah ini kita buat istilah lain. Otot itu perlu dilatih. Supaya apa? Supaya tidak kaku, supaya tidak cepat lumpuh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kamu pernah orang tua datang dari kampung ke Padang, kita ingin menghormatinya, memuliakannya, menyenangkannya, itu inyo menyapu ndak boleh nyapu, inyo cabut rumput ndak boleh cabut rumput. Awak inginnya makan, duduk, main-main saja, itu inginnya. Tetapi rupanya dibuat mode itu ternyata badannya ndak segar rasanya, ndak segar, sehingga ingin pulang saja lah, ndak boleh kerja, ndak boleh apa. Rupanya orang semakin tua itu harus tetap bergerak, harus banyak bergerak, tapi gerak itu sesuai dengan keadaan badannya. Itu makanya ibu-ibu kalau ada yang jalan pagi, kalau ada yang senam apa namanya itu, yang tua-tua itu senam apa itu Pak? Senam lansia, itu bagus supaya bergerak. Itu yang otot. Nah kemudian yang otak, nah ini masalah jiwa lagi ini. Otak itu termasuk ke hati itu.
Otak kalau dilatih tidak cepat pikunnya. Otot kalau dilatih tidak cepat lumpuhnya. Nah, ini dua nih ya Pak. Kalau otot dilatih tidak cepat lumpuhnya. Kalau otak dilatih tidak cepat pikunnya. Nah, itu sebabnya orang-orang baca Quran, orang-orang sholat tahajud, orang-orang yang mempergunakan otaknya untuk baca Quran untuk apanya itu bisa terhindar dari pikun. Terhindar dari pikun. Nah, jadi apa-apa ibu-ibu kalau ingin terhindar dari pikun itu, cobalah rajin-rajin baca Quran, apalagi di sholat tahajud di sepertiga malam yang akhir. Itu otak kita apakan itu Pak, insya Allah itu terhindar dari pikun itu Pak. Nah, jadi rupanya kita itu otak harus dilatih, otot pun harus dilatih. Aku juga menandangan ceramah aku, dengan pengajian aku otaknya ikut dilatih itu. Nah Bapak Ibu, lalu kalau jasmani tadi kita kena penyakit jasmani, itu sudah banyak klinik-kliniknya, sudah banyak apotik-apotiknya tersebar. Tapi kalau penyakit rohani bagaimana? Ternyata dalam Quran ada 3 ayat yang menyatakan. Yang pertama ini, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Penyakit yang berada dalam dada, ternyata penyembuhnya adalah Al-Quran. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran dari Tuhan itu apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu salah satu fungsinya juga penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Itu satu. Yang kedua, di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, ma huwa syifa, suatu yang menjadi penawar, penyembuh, menjadi obat. Lihat ini, menjadi penawar. Dan yang ketiga di dalam surah Al-Fusilat, itu sama, penyembuh atau penawar. Jadi kalau kita kena penyakit rohani, itu tidak ada obatnya di apotik, dan tak lo bisa dirujuk ke klinik, ke puskesmas, itu harus diobat melalui Al-Quran. Nah, nampak apanya itu? Harus diapakan melalui Al-Quran. Kemudian saya ingin memperlihatkan kepada kita semuanya penyakit rohani itu. Ingin melihatkannya. Sebentar. Penyakit nih, penyakit rohani ini yang di sebelah kiri, kira-kira kelihatan enggak, Bu? Wah, kita coba dulu. Nih contohnya nih penyakit. Coba kita cek ini, Bu. Di diri kita cek ini. Kita cek ya, Bu. Salah satunya marah, dendam, buruk sangka, iri, dengki, khianat, mencuri, membunuh, menyakiti, kesal, kejam, dan lain-lain dalam arti negatif. Nah, kita lihat salah satu kotaknya ini. Ini ayatnya dijelaskan di sini nih. Di dalam Al-Quran dijelaskan ayatnya ayat berapa, kemudian penyebabnya apa, lalu obatnya apa, itu dijelaskan dalam Quran.
Coba kita lihat, marah, dendam, buruk sangka, iri, dengki, khianat, mencuri, membunuh, menyakiti, kesal, kejam. Ini saja dulu. Nah, siapa Bapak Ibu nalah terbebas dari yang dibacakan itu? Ada yang lah terbebas? Hah? Itu harus diubek menjelang kita meninggal, harus diubek itu. Coba disikol ya Bu. Pembohong, lalai, malas, keluh kesah, mabuk, judi, sia-sia dan yang lain. Nanti apa tadi Anton? Tolong ambil contohnya dia Tioto. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti langsung, kalau tidak jelas melalui apa ini. Bisa dilihatkan itu. Misalnya ini dari apa, kelihatan apa tidak? Jadi banyak itu. Berapa banyaknya? Ada sekitar 70 penyakit rohani itu. Nah, kalau penyakit jasmani itu cepat kita obat, tapi penyakit rohani biasanya kita biarkan saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, padahal mana yang paling parah akibatnya? Penyakit jasmani apa penyakit rohani, Pak? Penyakit rohani. Penyakit rohani bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sehingga tidak ditemukan nanti di akhirat. Penyakit rohani bisa menyebabkan kita terhalang masuk surga atau terundur untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu, biasanya ada bagian terakhir untuk pertanyaan. Ada tadi dipesan untuk pertanyaan? Hah? Sebentar lagi? Tidak ada ya? Ada? Oh, ada. Tunggu ya. Oh gitu, tunggu. Ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti siapa yang ingin melihat nanti bisa dilihat. Kita buatkan posternya kecil bagi yang ingin melihat nanti. Kita ulangi. Nah, enggak. Bagi yang ingin melihat boleh nanti dilihat ini di apa? Kami buatkan ini seperti di apa tadi. Nah, kalau dilihat dekat bisa nampak itu. Kalau di layar tadi tidak kelihatan. Dua saja. Waktu sebentar ya. Dikit lagi ya. Ya. Jam berapa Mas? Lewat 31. Oleh 31. 13 menit lagi. 13 menit lagi. Kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah untuk menyembuhkan penyakit iri, dengki, hasad dan lain-lain? Iri, dengki, hasad dan lain, apa langkah-langkahnya? Nah, Bapak Ibu, untuk menyembuhkannya tadi obatnya adalah Al-Qur'an. Zikir kepada Allah. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu harus didiagnosa dulu. Didiagnosa dulu apa penyebab-penyebabnya, kemudian disadari penyebabnya itu. Sudah itu kemudian kita berlatih untuk meninggalkan penyebab-penyebabnya itu yang nantinya dia akan hilang. Untuk mengetahui dari bermacam penyakit itu, di apa ini sudah kami tuliskan ayat-ayatnya. Kalau sakitnya itu di ayat itu, sakitnya itu di ayat itu. Nah, jadi kalau apa foto saja nanti, foto saja di apa namanya, silakan dipoto saja. Kalau ingin lihat di sini juga boleh nanti. Nah itu dilihat di ayatnya itu apa penyebabnya dan apa solusinya. Bapak Ibu, kita ambil satu contoh dari sakit itu. Misalnya apa tadi itu sakitnya itu? Iri ya Bu? Iri misalnya. Iri itu persamanya adalah hasad.
selama kita iri, selama kita hasad kepada seseorang, itu yang tersiksa itu siapa itu? Orang yang dihasati atau orang yang hasad yang tersiksa itu? Siapa yang tersiksa itu, Pak? Kan orang yang hasad itu yang tersiksa itu. Nah, begitu melihat orang yang dia iri itu, selama itu dia sakit hatinya kepada orang itu. Padahal orang yang dia iri itu sudah tidur. Dia karena iri belum juga tidur. Tersiksa enggak dia itu, Pak? Abiku indah orangnya nampak, ada kucingnya saja yang nampak. Nah, orangnya enggak nampak, cuma kucingnya nampak. Aku lah kucing paja tu. Jo ka kucingnya lah ikut berang lo, padahal kan ka orangnya tadi itu. Jadi yang perlu disadari adalah ketika kita ada hasad, itu yang tersiksa adalah diri kita sendiri. Untuk itu, selama hasad, selama itulah kita tersiksa. Wajar kebaikan-kebaikan kita itu akan habis jadinya. Nah, itu disadari seperti itu. Lalu berarti untuk apa saya iri kepadanya? Apa untungnya kepada saya? Satu. Yang kedua dari iri itu biasanya kalimatnya, istilahnya adalah SMS. Apa kalimatnya itu? SMS. Apa itu SMS itu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu dia susah melihat orang senang. Padahal kita diajarkan ketika ada orang beli mobil misalnya kan, kita ikut bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya sudah dapat beli mobil dengan izinmu, dengan pertolonganmu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya sudah beli mobil. Terima kasih ya Allah. Bapak Ibu, mungkinan balioto itu alunado mengucapkan terima kasih le, alunado mengucapkan alhamdulillah le. Inyolah sibuk baca alhamdulillah. Manan sayang Allah. Kaurangan balioto itu atau ke tetangga yang bersyukur tadi itu? Yang bersyukur tadi, nanti Allah kalau bersyukur Allah akan menambah. Boleh jadi di setiap ada keperluannya, berkaitan dengan itu, ada saja tawaran dari orang yang membeli mobil itu tadi. Apa kama, apa ke situ? Abialah buat tolong maponya. Apa kama, buat tolong ke situ. Tapi kalau lah iri ya, walaupun ditawarkan awak naik ke itu, tapi lah iri, enggak kena naik. Bajalan sele, padonya lah bawa oto, rugi enggak itu Bu? Kan rugi itu. Tapi kalau kita bersyukur membawa oto lalu ditawarkan nyo gembira, awak senang lo naik situ tuh. Tidak jadi awak bajalan. Tetapi dia iri itu tadi, Bapak Ibu, lah ditawarkannya kawa untuk naik oto, awak ndak juga mau naik, ndak, biarlah jalan saja. Ada ndak orang serupa itu tuh, Bu? Ada. Di Siko kan lain ndak ada orang? Ada. Ini penyakit rohani harus kita kaji satu persatu nih. Sekarang kan apa saja ini pembukaannya saja, nampaknya harus kita buka satu persatu. Yang irinya, yang sombongnya, yang apanya, itu menyiksa batin itu Bu. Kalau ada yang ngidap itu menyiksa batin itu. Jadi kalau tiba di rumah sakit kan ada bangsalnya itu, yang penyakit dalam, yang penyakit tulang, yang penyakit THT, yang penyakit saraf, yang penyakit itu. Ternyata itu harus ada lo banyak rumah sakitnya ke, bangsal-bangsalnya ke, yang sombong, cie lo ruangan penyakit apanya itu bangsalnya itu. Yang iri cie puluh tuh, yang ria cie puluh apanya itu. Jadi dibuat rumah sakitnya nanti itu agikan terapinya pakai Al-Qur'an. Sehingga ada bukunya nanti itu terapi Al-Qur'an. Nah, itu satu ya. Yang kedua, pertanyaannya, penyakit jasmani ada yang tidak bisa disembuhkan. Apakah penyakit hati juga ada? Nah, Bapak Ibu, saya katakan dulu, salah penyakit jasmani yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Nanti ada penyakit hati ini yang berpengaruh kepada penyakit jasmani yang disebut dengan psikosomatik. Jadi penyakit hati, penyakit rohani berpengaruh kepada penyakit jasmani.
Selama penyakit hatinya tidak diobati, penyakit jasmaninya sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Berobat ke dokter dikasih obat sehat, besoknya timbul lagi. Berobat lagi, sembuh lagi, sembuh lagi. Kenapa? Akarnya dari penyakit rohani, penyakit hati tidak diobati. Dia akan berulang terus. Ini namanya psikosomatik. Penyakit jasmaninya adalah pengaruh dari penyakit rohani. Saya contohkan begini, Bapak Ibu. Kan kalau kita sakit mah, berobat kita ke dokter. Biasanya nasihat dokter apa itu, Pak? Secara garis besar dua nasihat dokter itu. Yang pertama nasihatnya makan teratur. Ya Pak, ada yang pengalaman itu yang penyakit mah, kalau berobat ke dokter, nasihat dokter itu makan teratur. Jangan terlambat makan, harus sering makan walaupun sedikit. Yang kedua katanya jangan banyak berpikir. Apa Pak? Jangan banyak berpikir. Ada enggak nasihatnya pada itu tuh Pak? Ambo pikir-pikir dulu. Yang sakit mah parwinya, nandak boleh berpikir kapalonya. Apa hubungannya kau ya? Akhirnya tak pikir, rupanya kalau orang banyak berpikir, apalagi memikirkan nandak perlunya pikiran, itu ternyata nafsu makannya berkurang. Sedangkan orang sakit mah harus sering makan walaupun sedikit. Nah, berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang liar-liar itu menyebabkan penyakit mahnya kambuh, penyakit mahnya berulang lagi. Kalau itu tidak diobati, dia akan terus-menerus untuk sakit mah itu sembuh ulang lagi, sembuh ulang lagi. Ternyata bukan hanya karena terlambat makan, tapi lebih besar disebabkan adalah oleh stres. Dan stres itu bukankah kejiwaan atau hati itu tadi. Jadi tidak ada penyakit jasmani yang tidak bisa disembuhkan. Cuma takdir dia sudah harus meninggal, dia sudah harus apa, itu kan lain soal lagi itu. Tapi secara umum penyakit itu ada obatnya dan bisa disembuhkan. Apakah penyakit hati juga ada yang tidak bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan semuanya sepanjang kita mau untuk berobat. Ada obatnya tersedia di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang penyakit jasmani itu bisa disembuhkan semuanya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit rohani juga begitu. Oleh karenanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Cuma kadang persoalannya tidak bertemunya antara obat dengan penyakit. Tidak bertemu antara obat dan penyakit, atau salah analisa, salah apa segala macam. Yang jelas ada obatnya, bisa disembuhkan. Tentu ujungnya adalah izin dan takdir dari Allah. Allah yang mengizinkan untuk sembuh, Allah yang mentakdirkan untuk sembuh atau tidaknya, tergantung lagi izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi dengan pertanyaan ini muncul satu lagi perbedaannya penyakit jasmani dengan rohani, yaitu di mana penyakit rohani bisa berpengaruh kepada penyakit jasmani. Bila sudah berpengaruh kepada penyakit jasmani, dia sulit untuk diobati kalau akarnya dari rohani, dari hati tadi tidak terobati. Oleh karenanya harus dua obatnya lain, yang jasmaninya diobati, yang rohaninya pun diobati. Bapak Ibu yang saya hormati, dua pertanyaannya sudah selesai dan waktu pun sudah masuk. Kita cukupkan demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.